WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Selamat pagi, kembali lagi dengan Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Nama saya Frater Yere dari Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Martir, dua tokoh besar gereja yang mempunyai kisah kedekatan dengan Yesus yang begitu sempurna. Petrus tidak hanya mengenal pribadi Yesus, ia juga merasakan kehadiran dan kedekatan Yesus di dalam seluruh hidupnya. Petrus merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya karena Petrus selalu memberikan waktu untuk Yesus. Di antara segala para murid, Petrus adalah pribadi yang selalu mempunyai waktu yang sangat cukup untuk Yesus. Petrus pergi bersama Yesus ke Gunung Transfigurasi. Lalu ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus melihat Yesus dan bahkan bertanya kepada Yesus apakah dia bisa pergi kepadanya. Dan masih banyak kejadian lainnya di mana Petrus selalu hadir bersama Yesus. Kalau kita mendengar kisah tentang Paulus, sungguh kisah yang cukup berbeda dari kisah Petrus. Paulus yang awalnya bernama Saulus adalah penganiaya gereja. Namun, meskipun menjadi pengkritik gereja yang sengit pada awalnya, Paulus membiarkan Yesus mengendalikan hidupnya. Jadi, dari seorang penganiaya jemaat Kristiani, Paulus berubah 100% menjadi seorang penyebar gereja yang penuh semangat. Dia menjadi salah satu misionaris terkemuka pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita ingin merasakan kehadiran Yesus di dalam seluruh hidup kita, maka kita perlu melakukan satu hal, yaitu menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yesus. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita dengan membaca kitab suci, dengan mendengarkan kitab suci. Dengarkan Dia berarti meyakinkan kita tentang kehadirannya di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dia ada dan tinggal bersama dengan kita melalui doa-doa kita, melalui kedekatan kita juga dengan sesama. Semoga inspirasi dari Santo Petrus dan Paulus juga menguatkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri seutuhnya kepada pribadi Yesus. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.